Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik memelihara hidup kita dengan sempurna, Bapak Saudara. Oleh karena kesempurnaan pemeliharaannya lah kita bersyukur karena Dia begitu peduli dalam hidup kita sampai hari ini. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan melebihi dari setiap apa yang telah kami lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam diri kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bapak Saudara, saya akan bacakan untuk kita semua pada saat hari ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuasa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14 terakhir. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepada pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan tema tentang bagian ini adalah Tuhan di atas segala-galanya. Mengapa Bapak Saudara saya katakan Tuhan di atas segala-galanya? Sebab tidak ada yang lebih baik, sebab tidak ada yang lebih tinggi, sebab tidak ada yang lebih mulia ketimbang daripada Tuhan di atas segala-gala yang pernah kita jumpai di saat kita berada di dalam dunia ini. Jadi Bapak-Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sepintas kita melihat dari tulisan pengkhotbah ini, di sana banyak mengatakan bahwa engkau berada di dalam kehidupan begini dan engkau berada di dalam kehidupan melakukan segala sesuatu. Tetapi satu hal yang
menjadi satu kesimpulan dari tulisan pengkhotbah ini adalah yaitu kata sia-sia yang sering kita jumpai, Bapak Saudara. Mengapa? Sebab memang itu adalah sebuah realita dalam kehidupan ketika kita berada di dalam dunia ini. Dan bukan hanya sia-sia yang kita baca. Justru surat pengkhotbah ini terkesan adalah sebuah surat yang bermuatan satu nilai pesimis di dalam kehidupan ini. Bahkan sesuatu yang pesimis ini akhirnya membuat seseorang menjadi seorang yang tak punya daya untuk melakukan segala sesuatu ketika berhadapan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan itu yang menjadi satu ending, satu hal yang menarik dari tulisan pengkhotbah ini. Tulisan pengkhotbah ini sebenarnya sedang mempresentasikan, sedang menjabarkan, sedang memproklamirkan sebuah kenyataan yang ada, sebuah kenyataan yang sering terjadi, bahkan sedang kita alami dalam kehidupan di bawah matahari, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jauh lebih menarik daripada tulisan pengkhotbah ini adalah tanpa Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan dari kitab pengkhotbah ini, kita menjumpai sebuah kesia-siaan, tetapi dalam satu pernyataan yang kuat. Ia memberikan satu penegasan, ia memberikan satu pemahaman yang dalam untuk kita, sehingga kita mengerti untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Kita mengerti bagaimana kita melakukan tugas kita, dan seperti apa kita ketika kita berada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam kata pengkhotbah, dia mengatakan sebuah kesimpulan atau dalam sebuah pernyataan klimaks sekaligus jawaban atas kesia-siaan hidup manusia, yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Maka kalau kita baca di ayat 13 ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, di luar Tuhan, kehidupan manusia tidak akan memiliki arti apa-apa, berakibat dengan kesia-siaan. Oleh karena itu saya ingin katakan, di dalam perenungan ini, yang pertama, takut akan Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kecenderungan orang di dalam dunia ini sudah sangat tidak menghormati untuk takut akan Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena manusia bisa melakukan hal yang menurut dia benar, tetapi sesungguhnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika manusia takut akan Tuhan, dia berjuang bersama-sama dengan Tuhan, berjuang untuk hidup tunduk di bawah otoritas Tuhan, dan dia berjuang bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan, dia hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan dia mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Takut akan Tuhan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Untuk apa? Untuk kita semakin menghormati Dia di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Saudara, apapun yang engkau lakukan di dalam dunia ini, mungkin engkau berkata itu baik, pikirkanlah itu, Bapak Saudara. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan, engkau harus lakukan segala sesuatu takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan membuat hati kita berserah penuh kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, kita memegang satu prinsip hidup yang jauh lebih baik. Mengapa? Ketika seseorang takut akan Tuhan, tentu ia tidak akan berani untuk berbuat dosa. Takut akan Tuhan membawa dia bagaimana hidup di dalam satu kebenaran. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang sekarang terbalik, Bapak Saudara, bukan takut akan Tuhan, tetapi takut karena sesuatu. Ini salah dalam hidup. Justru ketika kita melihat satu kesimpulan dalam hidup kita ini, untuk siapa engkau ada, untuk apa engkau ada sampai hari ini, untuk apa engkau diciptakan. Ingat, engkau ada, engkau diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah melakukan perintahnya dalam hidup kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita? Banyak, Bapak Saudara. Bukankah engkau dikatakan di dalam 10 perintah, jangan berzina, jangan mengingini hak orang lain dan sebagainya? Bapak Saudara, bukan hanya itu, tetapi berbicara perintah adalah berbicara firman yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam tulisan Mazmur, Bapak Saudara, dalam kitab Mazmur, diajarkan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu akan menolong engkau. Perintah Tuhan itu akan membawa engkau kepada satu kebenaran yang hakiki, kepada satu kebenaran yang tidak bisa tergantikan oleh kebenaran yang ada. Oleh karena itu engkau belajar bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan, hidup mengikuti firman-Nya di dalam hidupmu. Jadikan firman Tuhan menjadi satu gaya hidupmu. Jadikan firman Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita ini. Jadikan firman Tuhan alasan untuk engkau hidup sampai hari ini. Oleh karena itu ketika engkau berjuang di bawah matahari, ketika engkau berada di bawah matahari ini, engkau mengerti untuk apa engkau ada. Engkau mengerti engkau berjuang sesungguhnya bukan untuk dirimu, tetapi engkau berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan suatu saat ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau berada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi landasan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Berpegang kepada perintahnya Dia, berpegang kepada pengajarannya Tuhan, membuat engkau sadar siapa dirimu, untuk apa dirimu ada, dan untuk apa yang kamu kerjakan pada akhirnya di suatu saat nanti. Setelah dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, antara pengetahuan, antara hidup takut akan Tuhan, ini adalah menjadi salah satu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Mengapa? Orang takut akan Tuhan, orang berpegang kepada perintah, menjadi satu ciri di dalam hidup orang beriman kepada Tuhan. Bahwa seluruh perbuatan, setiap perbuatan
baik itu jahat maupun itu buruk, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan tahta pengadilan Allah. Mengapa? Oleh karena itu saya pesankan kepada saudara, engkau harus hidup memiliki satu nilai di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan yang bernilai itu akan memberikan satu motivasi bagaimana engkau berjuang berada di dalam dunia ini. Saudara, ingat baik-baik, semua akan dinilai, semua akan diadili berdasarkan cara hidup, berdasarkan semua tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Hal inilah yang menjadi pintu, hal inilah yang menjadi alasan, hal inilah yang menjadi penentu hidup kita ketika kita berada di dalam dunia ini. Apakah engkau lakukan yang baik, apakah engkau lakukan yang jahat? Tuhan tidak memandang. Semua kita yang ada di dalam dunia ini, tentu semua orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami satu tata pengadilan Tuhan. Hari ini kita diberikan dua pilihan dalam hidup kita, yaitu hidup bernilai atau hidup untuk kesia-siaan. Jadi kita tinggal milih yang mana. Kalau engkau mau hidup bernilai, engkau harus takut akan Tuhan di dalam hidupmu, seperti di dalam tulisan pengkhotbah tadi. Dan engkau harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu. Jika kita mau bernilai, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Dia senter di dalam hidup kita. Sejauh mana engkau berjuang, Tuhan akan tetap bela hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perlu penyesalan di saat kita hidup di dalam Tuhan. Di saat kita berjuang dengan Tuhan, maka Tuhan akan tegakkan engkau. Jika engkau hidup tanpa Tuhan, semua yang engkau kerjakan, semua yang engkau lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Dengan kata lain, semua yang kamu lakukan adalah percuma. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat renungan pada saat hari ini mengajar kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita memposisikan Tuhan di dalam posisi yang paling teratas dalam hidup kita, dan takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenarannya, lalu kemudian menghidupi firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap waktu, setiap hari dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat pesan hari ini, engkau harus takut akan Tuhan dan engkau harus berpegang kepada perintah Tuhan dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pada saat hari ini. Mengajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mengajar kami untuk mengerti Engkau ya Tuhan. Sebab ketika kami berpegang kepada perintah-Mu, sebab ketika kami takut akan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan akan menolong hidup kami sampai selama-lamanya, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Di saat orang mengalami duka cita, kami akan penuh sukacita. Di saat orang tidak mengalami damai sejahtera, di dalam hati kami penuh dengan damai sejahtera. Sebab kami percaya ada Yesus Kristus dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan.